Akan menyampaikan materi ujian praktek PPKN dari kelas 12 MIPA 6. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Saya Nafisa Aulia Zafira, absen 20. Saya Najwa Angelita, absen 19. Dan saya Nugroho Wisnu Pratama, absen 21. Persatuan dan Kesatuan Bangsa pada masa Republik Indonesia Serikat 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950. Federalisme pernah diterapkan di Indonesia pada rentang 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950. Pada masa ini, yang dijadikan sebagai pegangan adalah Konstitusi Republik Indonesia Serikat pada tahun 1949. Berdasarkan konstitusi tersebut, bentuk negara kita adalah serikat atau federalisasi dengan 15 negara bagian. Bentuk pemerintahan. Bentuk pemerintahan yang berlaku pada periode ini adalah republik. Ciri republik diterapkan ketika berlangsungnya pemilihan Insinyur Soekarno sebagai presiden dan Muhammad Hatta sebagai Perdana Menteri. Sistem pemerintahan yang dianut pada periode ini adalah sistem pemerintahan kabinet semu. Karakteristik quasi-parlementer. 1. Pengangkatan Perdana Menteri dilakukan oleh Presiden. Kekuasaan Perdana Menteri masih dicampurtangani oleh Presiden. Pembentukan kabinet dilakukan oleh Presiden, bukan oleh parlementer. Yang keempat, pertanggungjawaban kabinet adalah kepada DPR. Yang kelima, parlemen tidak mempunyai hubungan erat dengan pemerintah. Yang keenam, Presiden RIS mempunyai kedudukan rangkap. Selain Presiden dan para menteri, Kabinet RIS mempunyai Senat, Dewan Perwakilan Rakyat, Mahkamah Agung, dan Dewan Pengawas Keuangan sebagai alat perlengkapan negara. Parlemen RIS terdiri atas dua badan, yaitu Senat dan DPR. Senat beranggotakan wakil dari negara bagian yang ditunjuk oleh pemerintah pusat. Setiap negara bagian diwakili oleh 2 orang. Terbentuknya negara serikat. Keputusan untuk memilih bentuk negara serikat sebagaimana telah diuraikan di muka merupakan politik pecah belahnya kaum penjajah. Hasil kesepakatan dalam KMB memang mengharuskan Indonesia berubah dari negara kesatuan menjadi negara serikat. Muncul berbagai reaksi dari berbagai kalangan menuntut pembubaran negara RIS dan kembali kepada kesatuan NRI. Akhirnya negara RIS hanya memiliki negara bagian, yaitu NRI, negara Indonesia Timur, dan negara Sumatera. Selanjutnya, pengaruh kondisi tersebut terhadap RIS. Kondisi itu memang mendorong RIS berunding dengan pemerintahan Republik Indonesia untuk membentuk negara kesatuan. Pada tanggal 19 Mei 1950, dicapai kesepakatan yang dituangkan dalam Piagam Perjanjian. Pada tanggal 17 Agustus 1950, Konstitusi RIS diganti dengan Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950. Sejak saat itulah, pemerintahan menjalankan pemerintahan dengan menggunakan Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Gerakan separatis. Pertama, Gerakan Angkatan Perang Ratu Adil atau APRA. 2. Pemberontakan Andi Aziz di Makassar. 3. Gerakan Republik Maluku Selatan atau RS. Gerakan Angkatan Perang Ratu Adil atau APRA. Gerakan APRA dipimpin oleh Kapten Raymond Westerling. Gerakan ini didasari oleh adanya kepercayaan rakyat akan datangnya seorang Ratu Adil yang akan membawa mereka ke suasana aman dan tentram, serta pemerintah dengan adil dan bijaksana
Tujuan gerakan APRA adalah untuk mempertahankan bentuk negara federal Indonesia dan memiliki tentara tersendiri pada negara tersebut. 3. Pemberontakan Andi Aziz di Makassar. Pemberontakan di bawah pimpinan Andi Aziz ini terjadi di Makassar dan diawali dengan adanya kekacauan di Sulawesi Selatan. Pada bulan April 1950, kekacauan tersebut terjadi karena adanya demonstrasi dari kelompok masyarakat yang anti-federal. Mereka mendesak negara Indonesia Timur atau NIT segera menggabungkan diri dengan Republik Indonesia sementara itu. Terjadi demonstrasi dari golongan yang mendukung terbentuknya negara federal. Keadaan ini menyebabkan kekacauan dan Gerakan Republik Maluku Selatan. Pemberontakan RMS dipimpin oleh Dr. Christian Robert Stephen Somogel yang menolak terhadap pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan memproklamasikan Negara Republik Maluku Selatan pada tanggal 25 April 1950. Mereka ingin merdeka dan melepaskan diri dan wilayah Republik Indonesia karena menganggap Maluku memiliki kekuatan secara ekonomi, politik, dan geografis untuk berdiri sendiri. Penyebab utama munculnya Gerakan Republik Maluku Selatan adalah masalah pemerataan pembangunan daerah yang dirasakan sangat kecil. Tidak sebanding dengan daerah di Jawa. Jika ada kurangnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih.